bisa betul-betul sesuai dengan sasaran apa yang perlu ditingkatkan dalam belajar. Itu asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Periksa ini bapak-bapak, ibu-ibu, otomatis sebagaimana juga di dalam dunia kesehatan, itu tidak langsung akan membawa kesembuhan, karena baru diperiksa. Setelah diperiksa, kalau kemudian hasil periksanya itu tidak dipakai apa-apa, hanya untuk menunjukkan kondisinya saja, maka juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu, sebagaimana gambar di bawahnya Bapak Ibu, nanti hasil AKMI ini, hasil pemeriksaan atau diagnosis yang kita beri nama AKMI ini, itu nanti harus dilanjutkan dengan upaya kedua. Yang ini oleh pemerintah juga sudah dirancang nanti Bapak Ibu, di setiap madrasah itu nanti akan seiring dengan pelaksanaan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, itu nanti akan dibantu diberikan rumus-rumus, diberikan pendampingan, diberikan pelatihan tentang bagaimana perbaikan mutu pembelajaran di setiap kelas sesuai dengan hasil pemeriksaannya itu bisa dilakukan. Nah, ini hal kedua yang mesti nanti akan perlu dilakukan. Karena kalau pemeriksaan saja tidak diikuti apa-apa, maka ya tidak mengubah penyakitnya, tidak mengubah kekuatannya, tidak mengubah kelemahannya. Tetapi hasil periksa yang dilakukan di AKMI, nanti apabila Bapak Ibu di lapangan, dan insya Allah titik-titik yang sekarang kita pakai untuk validitas, itu nanti juga akan diberikan pembimbingan, pelatihan kepada perwakilan guru dari setiap madrasah untuk bisa melakukan perbaikan mutu pembelajaran yang tepat sesuai dengan hasil periksanya. Nah, dengan pendampingan nanti perbaikan mutu pembelajaran itu diharapkan dalam waktu tertentu insya Allah kita semuanya madrasah di Indonesia dapat mencapai apa yang kita sebut dengan ikhtiar negara kita untuk menjadi negara yang berdaulat, visi Indonesia Emas tahun 2045. Betul-betul nanti madrasah mampu mewujudkan Indonesia ini menjadi negara berdaulat, maju dan adil dan makmur dengan ikhtiar menyiapkan anak-anak bangsa ini mulai saat ini. Walaupun saat ini kita juga dapat tantangan yang tidak mudah, yaitu tantangan pandemi, di mana pelaksanaan pembelajaran menjadi tidak mudah. Tapi saya yakin madrasah-madrasah kita punya ikhtiar yang luar biasa, pemerintah kita juga mendampingi ikhtiar-ikhtiar itu, sehingga salah satunya nanti alat periksa asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini akan kita gelar juga di saat-saat seperti ini juga, nanti akhirnya akan bisa membuahkan bagaimana usaha perbaikan pembelajaran itu, perbaikan mutu pembelajaran bisa kita lakukan dengan tepat, termasuk juga perbaiki dari kondisi akibat pandemi sekarang, itu nanti kan akan terdeteksi juga di dalam asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Sehingga perbaikan pembelajaran yang kita lakukan bisa tepat, kemudian sekaligus insya Allah itu semuanya menjadi jalan kita menyiapkan anak-anak kita untuk bisa mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Dengan AKMI yang kita lakukan, asesmen kompetensi madrasah itu akhirnya Kementerian Agama Pusat, Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten Kota, madrasah itu mempunyai data hasil periksa yang handal, yang kuat untuk menentukan kebijakan-kebijakan mutu bagi anak itu atau bagi tingkat madrasah secara umum untuk memperbaiki pembelajaran.
Caranya gimana? Nanti kita bisa memperbaiki mutu pembelajaran. Bapak Ibu nanti akan ada latihannya bagaimana memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian juga dengan meningkatkan kapasitas guru. Nanti guru-gurunya akan dilatih Bapak Ibu. Guru-gurunya akan dilatih. Dilatihnya ada di dua aspek. Nanti di kurikulum dan kesiswaan, di kurikulum dan evaluasi itu melatihnya bagaimana melakukan perbaikan pembelajaran. Kalau nanti di Direktorat GTK lewat pengembangan kompetensi berkelanjutan, nanti di sana ditingkatkan kualitas kemampuan guru. Karena kalau kompetensi siswa itu akan kita angkat, kompetensi gurunya kan pasti juga perlu diangkat kan? Nah, diangkatnya itu nanti peningkatannya, pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya akan dilakukan oleh Direktorat GTK bekerja sama dengan Pusdiklat juga. Nah, jadi nanti guru-gurunya akan dirawat dari dua sisi. Sisi kualitas, kapasitas, kualifikasi gurunya. Kemudian yang kedua, dari upaya-upaya perbaikan pembelajarannya. Nah, nanti dengan begitu maka diharapkan guru-guru nanti bisa membangun budaya belajar di setiap madrasahnya untuk kepentingan masa depan siswa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah kalau Bapak Ibu sudah paham tentang AKMI itu nanti begitu jalannya, bahwa AKMI itu adalah alat periksa usaha untuk memeriksa kondisi siswa yang nanti akan ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang bermutu di masa depan. Maka sekarang kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu akan perlu penjelasan tambahan. Karena di madrasah bapak ibu nanti akan ada dua nama asesmen yang berlangsung. Yang satu yang saya jelaskan ini asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Yang kedua ada yang namanya asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimal. Nah, kalau belum dijelaskan nanti Bapak Ibu bisa jadi bingung. Apa ini kok jadi ada dua? Kok jadi berat? Apa ini kok tumpang tindih? Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini perlu saya jelaskan. Dua asesmen ini pada dasarnya sama, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda. Ini diselenggarakan kedua-duanya bukan untuk membebani siswa. Siswa tidak perlu bapak-bapak, ibu-ibu risaukan, karena insya Allah siswa tidak terbebani dengan kegiatan baik AKMI maupun asesmen nasional. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang penting menyiapkan anak-anak nanti mengerjakannya serius begitu saja. Tidak perlu bapak-bapak, ibu-ibu takut dengan AKMI ini atau dengan asesmen nasional yang diselenggarakan di Dikbud. Nanti madrasah saya bagaimana? Nanti dinilai orang lain bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, jauhkan bayangan kita dari ujian semacam ujian nasional dulu. Berbeda sekali. Kalau ujian nasional dahulu, ibu bapak, itu dijadikan alat untuk promosi prestise madrasah. Karena nanti hasilnya adalah angka-angka. Sedangkan asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau asesmen nasional itu hasil yang akan disebar ke bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak ada yang berupa angka-angka, Pak. Yang berupa angka-angka itu nanti kita simpan. Yang disebar adalah deskripsi. Deskripsi itu uraian, gambaran tentang kondisi anak-anak kita. Sehingga di situ bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan bisa dijadikan ranking-rankingan. Oh, madrasah saya lebih tinggi dari madrasah yang lain. Tidak. Karena tujuannya asesmen ini bukan untuk ranking-rankingan seperti ujian nasional dahulu. Tetapi tujuan asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau asesmen kompetensi minimal itu tujuannya adalah membantu madrasah memeriksa kondisi siswa-siswanya untuk tujuan berikutnya.
hasil pemeriksaannya akan bisa digunakan membantu madrasah melakukan perbaikan pembelajaran secara tepat. Itu harapannya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah, guru tidak perlu risau. Anaknya bagaimana nih, nanti ada 2, belajarnya berapa waktu? Anak-anak yang penting saat mengerjakannya serius, anak-anak yang penting tidak bermain-main, mengerjakan sungguh-sungguh, itu yang kita harapkan. Tentang hasilnya itu nanti bagaimana, itu justru Bapak Ibu yang akan kita berikan kepada madrasah-madrasah sebagai upaya membantu Bapak-bapak, ibu-ibu supaya tahu kondisi anaknya, kalau mau diperbaiki dari mana, kalau mau ada peningkatan-peningkatan di aspek mana, itu nanti akan dijelaskan dari laporan AKMI atau laporan AKM. Jadi Bapak Ibu nggak usah membayangkannya seperti ujian nasional dulu, sehingga harus sewa orang, sewa bimbingan belajar, mengeluarkan modal banyak, ribut, tidak perlu. Sehingga dengan demikian, walaupun ada AKMI dan asesmen nasional, itu nanti tidak menjadi beban. Waduh, beban anak-anak jadi berat ya. Ini ada 2. Tidak perlu begitu. Lewati saja dan itu tidak ada efek yang negatif kepada madrasah. Justru efek yang nanti akan kita harapkan adalah efek yang positif kepada madrasah. Misalnya madrasah yang memiliki kekurangan A, kekurangan B, nanti mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kepala madrasah akan mencarikan cara bagaimana kekurangan-kekurangan itu bisa dipenuhi. Nah, jadi efeknya justru positif, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kalau begitu kok harus ada 2? Ada AKMI, ada AKM. Nah, ini perlu saya jabarkan supaya kita tidak salah paham. AKMI dan AKM itu pada dasarnya adalah sama, Bapak Ibu, yaitu mengukur yang namanya kompetensi. Hanya nanti macam-macam kompetensinya saja, AKMI dan AKM itu beda. Artinya ada tambahan di AKMI, tetapi itu bukan berarti menjadi pembedanya, bukan. Dua-duanya ini adalah alat periksa untuk melihat kondisi kompetensi siswa kita. Bedanya di mana? Nah, bedanya itu yang pertama dari sisi fungsi, kalau yang AKMI itu nanti usahanya, hasil pemeriksaannya itu untuk memahami kondisi setiap individu siswa kita. Nah, sedangkan yang diselenggarakan Dikbud itu untuk memahami kondisi sistem. Sistem itu dalam kesimpulan besar, Bapak Ibu. Misalnya, kondisi madrasah secara umum. Jadi kesimpulannya saja, madrasah A kondisinya, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Itu yang nanti dibuat oleh Dikbud seperti itu. Karena Dikbud itu nanti mengidentifikasi, menentukannya secara umum sistem seperti itu, itulah mengapa di madrasah Kementerian Agama berusaha memberikan bentuk bantuan tambahan. Kalau cuma kesimpulannya madrasah ini lebih ininya, kurang ininya, kita khawatirkan teman-teman di madrasah masih bingung. Kalau baik itu yang baik siapa di antara siswa saya? Kalau ada yang kurang itu sebenarnya siswa kita yang mana? Nah, supaya teman-teman di madrasah tidak bingung, maka kita tambah selain ada AKM tadi, ada AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia, yang berusaha nanti menjelaskan gambaran atau kondisi individu setiap anak di madrasah. Nah, dengan demikian
teman-teman yang tadinya mendapatkan gambaran dari Dikbud, dari AKM itu sifatnya global, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tambahan dari AKMI yang sifatnya detail. Oh, di sana ada madrasah saya lebih ini, kurang ini. Siapa siswa-siswa kita yang lebih itu, siapa yang kurang? Nah, di AKMI dijelaskan ini loh, si Fulan, si Amir, si Badu, si Johnson, si Charles, si Akmal. Nah, itu dijelaskan satu-satu. Nah, sehingga guru-guru madrasah sudah nggak usah mencari-cari lagi, nggak usah bingung-bingung lagi. Sudah mengetahui, oh ini nanti yang kita perbaiki ini, yang kita tingkatkan ini. Oh, yang kita kembangkan ini. Nah, oleh karena itu nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibarat kita melakukan sebuah pemotretan, kalau AKM atau asesmen kompetensi minimal atau asesmen nasional yang diselenggarakan Dikbud, yang nanti kita juga ikut, itu ibarat orang memotret, memfoto itu memfotonya dari atas jarak jauh Bapak Ibu. Seperti memotret bumi kita, seperti memotret dari apa? Dari alat apa yang biasanya dari helikopter. Dari helikopter untuk memotret satu madrasah. Itu kan cuma kelihatan wilayahnya kan. Oh, di sana ada hitam, ada merah. Nah, nanti AKMI atau asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang diselenggarakan Kemenak untuk melengkapi itu. Apa? Potret secara detail setiap siswanya dipotret. Oh, ini si Fulan begini sih. Nah, itu ibarat alat potret itu jadi AKM itu untuk potret jarak jauhnya, kemudian AKMI itu untuk memotret jarak dekat, detail. Nah, kemudian nanti macam-macam literasinya Bapak Ibu itu ada memang perbedaan. Kalau di AKM atau AN, asesmen nasional yang diselenggarakan Dikbud, itu literasinya ada dua. Literasi numerasi ditambah dengan literasi membaca. Sedangkan di AKMI nanti literasinya ada 4. Literasi membaca, literasi numerasi yang sama dengan Kemendikbud, literasinya, literasi membaca dan numerasi, nanti ditambah lagi, yaitu literasi sains, kemudian literasi sosial budaya. Ini ada kaitannya dengan kepentingan anak-anak disiapkan menjadi rahmatan lil alamin itu. Nah, pertanyaannya apa nih literasi membaca itu apa pelajaran bahasa Indonesia? Literasi numerasi itu apa pelajaran matematika? Literasi sains itu apa pelajaran IPA? Nah, ini Bapak Ibu perlu saya jelaskan. Bahwa literasi membaca, numerasi, sains, sosial budaya, ini sama sekali bukan mata pelajaran seperti yang Bapak Ibu duga. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bisa dijelaskan macam-macam literasi ini, kaitannya dengan apa sih tujuan belajar yang sekarang sedang digalakkan di dunia ini. Tujuan pembelajaran yang sedang digalakkan di dunia ini sekarang Bapak Ibu adalah kegiatan pembelajaran yang bisa mengantarkan anak-anak untuk hidup di masa yang akan datang, 20 tahun yang akan datang dengan perkembangan dunia, perkembangan kehidupan yang lebih kompleks. Nah, secara singkat bisa saya jelaskan, dalam kehidupan yang kompleks seperti itu, anak-anak itu perlu diberikan, perlu dilatih satu kemampuannya. Apa itu? Kemampuan menangkap masalah, kemampuan menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kemampuan menangkap sesuatu masalah, kemampuan menangkap sesuatu apa yang terjadi itu yang kita sebut dengan literasi membaca. Dengan demikian literasi membaca itu nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar itu seyogianya nanti akan dilatihkan pada saat bapak-bapak, ibu-ibu mengajar mata pelajaran apapun. Jadi anak-anak itu tidak hanya diajak menghafal dan menghafalkan soal segala macam, tidak. Tapi anak-anak itu di dalam setiap mata pelajaran apapun pelajarannya, mulai dari pelajaran agama, pelajaran IPA, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPS, dan macam-macam,
itu anak-anak itu pertama harus dilatih di setiap pembahasan itu bagaimana sih kalau ada kejadian ini, anak-anak bisa menangkap masalahnya apa sebenarnya. Ada apa di situ? Nah, itu dilatih di setiap saat. Nah, saat anak-anak sudah bisa menangkap apa masalah yang ada di balik itu, karena pembelajaran saat ini tujuannya adalah menyiapkan anak-anak supaya bisa hidup di masa depan sebagai orang yang mampu menemukan solusi, menemukan pemecahan masalah dan sebagainya. Maka tadi yang pertama anak-anak bisa menangkap apa sih masalahnya, menangkap apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, setelah anak-anak bisa menemukan apa yang terjadi, anak-anak kan harus juga punya kemampuan. Kalau yang terjadi seperti ini, itu data-data yang menguatkan saya menyimpulkan begini, itu mana ya? Bukti-bukti yang bisa membuat ini bisa saya pikirkan, itu kira-kira bukti apa yang perlu saya pikirkan? Oh ini. Nah, menentukan bukti data dari setiap kejadian, itu yang kita sebut dengan kemampuan literasi sains, Bapak Ibu. Jadi bukan pelajaran IPA. Nah, literasi sains ini menemukan bukti, data, segala macam itu di setiap nanti mata pelajaran, Bapak Ibu kalau menyelenggarakan pembelajaran, itu nanti diperlukan setiap saat, dilatihkan kepada anak-anak untuk melatih menemukan bukti, fakta, segala macam. Nah, setelah bukti fakta sudah bisa ditentukan oleh anak-anak dalam untuk menentukan solusi atau pemecahan masalah kan perlu memperhitungkan semua bukti data tadi. Kalau nanti solusinya kayak begini, kira-kira akibatnya bagaimana? Kalau masalahnya buktinya kayak begini, kira-kira jangka menengah akan menimbulkan masalah yang sejauh mana besarnya? Jangka panjang bagaimana besarnya? Kalau begitu saya harus memecahkannya bagaimana? Nah, anak-anak dilatih untuk memiliki kemampuan memperhitungkan itu semua. Itu yang disebut dengan literasi numerasi. Nah, kemudian dari ketiga-tiganya tadi, khusus untuk anak madrasah ini kan harapan bangsa, Bapak Ibu. Bagaimana dia sebagai orang yang punya kemampuan beragama, kemudian kemampuan membaca pesan masalah tadi, kemudian menentukan bukti dan data tadi, kemudian memperhitungkan sampai menemukan masalahnya, anak-anak ini perlu juga punya kemampuan bagaimana bisa membawakan diri dengan baik di tengah kehidupan sosial yang beragam, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terdiri dari sekian banyak macam-macam agama, kepercayaan. Anak-anak Islam ini bisa memainkan perannya dengan tepat. Dia tidak menjadi orang yang intoleransi, yang tidak bisa nerima perbedaan, tidak begitu. Anak-anak madrasah diharapkan bisa nanti hidup di tengah keragaman apapun, dia bisa memberikan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk kehidupan bangsa kita masa depan. Lah, itulah kemampuan yang perlu dilatihkan nanti di setiap mata pelajaran yang kita sebut dengan literasi sosial budaya. Termasuk di dalamnya ada survei karakter. Dengan demikian maka anak-anak nanti itu hidupnya bisa moderat. Anak-anak bisa hidupnya itu jalan tengah, orang yang bijak, atau yang biasa kita sebut dengan moderasi. Moderasi berbangsa, moderasi beragama. Dia itu bisa menjadi orang yang di tengah-tengah, adil, bijaksana menghadapi apapun. Nah, untuk menyiapkan anak masa depan seperti ini kan perlu diperiksa dulu. Bagaimana kemampuan menangkap masalahnya tadi, bagaimana kemampuannya dia menentukan fakta buktinya tadi, bagaimana dia kemampuannya untuk memperhitungkan segala sesuatu, bagaimana kemampuan berikutnya untuk bisa membawakan diri dalam segala situasi kondisi, itulah perlu nanti kita assessment. Kalau sudah kita asesmen, kita kan tahu nanti, oh kelebihan anak-anak kita di sini, kelemahannya di sini. Kalau gitu kita perbaiki di sini, itu harapannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti perbedaan atau kondisi yang saling melengkapi antara AKMI dengan AKM,
karena AKM yang diselenggarakan Dikbud tadi itu untuk memotret jarak jauh, untuk memberikan gambaran umum saja, maka AKM yang diselenggarakan Dikbud nanti Bapak Ibu itu tidak memeriksa atau tidak mengasesmen semua siswa kita. Istilah mereka sampling, atau kita Indonesiakan sebagian. Jadi Bapak Ibu punya murid berapapun, itu nanti ada sebagian siswa saja yang diperiksa. Itu yang diselenggarakan Dikbud. Nah, oleh karena itu perlu kita bantu teman-teman untuk dilengkapi di dalam AKMI. Itu nanti yang kita periksa adalah seluruh siswa, supaya Bapak Ibu nanti bisa dapat gambaran tentang seluruh siswa. Nah, itulah Bapak Ibu mengapa walaupun di madrasah nanti ada AKM atau asesmen nasional, kita masih melengkapinya dengan AKMI. Karena Bapak Ibu supaya tidak hanya mendapatkan gambaran secara umum, tapi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gambaran detail setiap siswa. Agar Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan foto besar dari atas pesawat saja, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang detail untuk setiap anaknya. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan gambaran tentang literasi. Nanti kita juga akan berikan gambaran tentang literasi itu. Nah, kemudian kalau lingkungan belajarnya, survei lingkungan belajarnya, nanti kita pakai yang dari AKM, karena lingkungan itu kan besar. Nah, oleh karena itu, maka caranya nanti, kalau yang di Dikbud itu sebagian siswa yang di assessment, nanti Bapak Ibu di AKMI kita berikan seluruh siswa di setiap madrasah Bapak Ibu yang kelas 5 itu yang kita assessment. Dengan demikian Bapak Ibu bisa punya data lengkapnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, target gambarannya nanti di setiap provinsi untuk tahun pertama, tahun 2021, itu gambarannya kayak gini Bapak Ibu. Itu sudah kita petakan di setiap provinsi, kita sudah tentukan jumlah. Jumlah ini adalah jumlah madrasahnya. Mulai dari Aceh 320, Medan, Sulawesi, Sumatera Utara 436, terus sampai dengan Lampung 381. Sudah dirinci. Kemudian di Jawa, kemudian sampai di Papua. Itu sudah kita tentukan berdasarkan populasi yang ada di madrasah, kemudian kita tentukan jumlah-jumlahnya. Ini insya Allah nanti Bapak Ibu di setiap daerah Bapak Ibu itu ada 50%, itu 50% madrasah yang akan menjadi titik target AKMI, kemudian nanti 50%-nya itu nanti menjadi pembanding Bapak Ibu. Kalau dalam penelitian eksperimen itu ada kelompok kontrol dan kelompok treatment. Itu nanti untuk bisa dijadikan alat untuk menentukan namanya impact evaluation, evaluasi dampak. Bagaimana sih yang sudah dilakukan AKMI, kemudian dengan upaya perbaikan pembelajarannya dengan yang tidak di tahun 2021 ini gimana hasilnya? Oh, ada bedanya, lebih bagus yang di treatment. Nanti di tahun berikutnya kita tukar. Nah, nanti baru di tahun berikutnya ada pemikiran-pemikiran lebih jauh dari itu. Ibu Bapak yang saya hormati, peran Kanwil dan Kemenak, Kemenak Kabupaten Kota, madrasah apa yang diperlukan dalam kaitan ini? Nah, termasuk hari ini Bapak Ibu mempersiapkan validasi, itu juga sudah bagian dari keseluruhan rangkaian kita nanti. Yang pertama, nanti kita harapkan Bapak-Bapak Ibu itu memberikan dukungan atau mensupport keseluruhan proses yang diperlukan oleh yang perlu diikuti oleh madrasah. Jadi termasuk di dalam tahapan validasi instrumen kayak ini, mari kita dukung bersama-sama. Dengan segala keterbatasan kita saling dukung. Dan insya Allah di tim pelaksana juga sudah ditentukan cara yang paling fleksibel, terutama di masa pandemi seperti ini. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu nanti diberikan kelonggaran di sana bisa menentukan waktu dan sebagainya, terutama di dalam kesempatan validasi ini. Nanti kalau di dalam tahapan berikutnya itu nanti bapak-bapak, ibu-ibu ada petunjuk lain yang lebih pasti. Berikutnya yang kedua, mengoptimalkan keikutsertaan madrasah dalam AKMI. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini kan ini sudah ditunjuk oleh provinsinya masing-masing ya untuk
tempat validasi instrumen. Nanti insya Allah di tahapan berikutnya Bapak Ibu di dalam tahapan implementasi assessment, Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga akan menjadi tempat-tempat yang nanti akan ditentukan kemudian oleh provinsi. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, membantu monitoring pelaksanaan AKMI. Nanti mulai dari provinsi, mulai dari pusat, mulai dari persiapan pelaksanaannya, termasuk membantu bagaimana supaya teknik CBT, computer based tes ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada yang tidak punya laptop, gimana caranya, solusinya, pinjam kemana dulu, pakai apa dulu. Tetapi dari pusat juga sudah kita siapkan cara bahwa itu tidak semuanya dengan laptop atau komputer, juga bisa dengan Android segala macam. Dengan demikian maka lebih fleksibel bagaimana caranya. Nah, nanti yang di daerah-daerah di lapangan menentukan bagaimana cara yang terbaik sehingga semuanya bisa melakukan CBT ini. Nah, kemudian juga nanti ini juga bagian dari survei kita untuk di masa-masa yang akan datang. Siapa tahu nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya tidak berani janji, tapi kita juga menjadikan ini jadi data di pembahasan berikutnya untuk kita identifikasi. Oh, madrasah ini yang memang perlu nanti dibantu ini, mungkin ini perlu dibantu, ini perlu dibantu ini. Ini mulai dari tahapan sekarang kita inginnya bukan hanya berdasarkan keinginan saya ingin dibelikan ini, saya ingin dibelikan ini, tapi nanti ini sekaligus sebagai tempat survei kita, sehingga kita bisa tepat untuk memberikan solusi-solusi. Kemudian yang keempat, menyiapkan tenaga HD, helpdesk, yang sekarang sudah dibantu oleh teman-teman helpdesk provinsi, termasuk nanti proktor-proktor di setiap madrasah. Nah, ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mohon bantuan untuk penyiapan ini semua. Sehingga pelaksanaan AKMI itu bisa berjalan, sekaligus juga nanti tindak lanjutnya, yaitu pembimbingan terhadap tindak lanjut perbaikan pembelajarannya juga bisa berjalan dengan baik. Jadi perlu diketahui bahwa AKMI ini nanti tidak hanya pada tahapan asesmennya saja, menggunakan CBT ini juga nanti di dalam kaitannya juga dalam bagaimana pelatihan perbaikan pembelajaran untuk madrasah-madrasah seluruh Indonesia. Itu nanti juga akan menggunakan media yang berbasis internet ini, berbasis komputer itu. Nah, ini nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita jalani saja. Yang penting kita serius membantu, mensupport. Nanti di situ akan menjadi survei kita selanjutnya untuk masa yang akan datang. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian yang bisa saya jelaskan. Moga-moga ini sebagai pengantar awal dari yang saya sampaikan ini, dan selanjutnya nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu akan mendapatkan tambahan informasi dari tim pelaksana yang sudah menyiapkan diri. Di sana ada yang biasanya kontak dengan Bapak Ibu, yaitu Sekretaris Tim Pelaksana Teknis. Nah, ini saya kenalkan, Bu Yuna Putri Kadarisman. Nah, ini orangnya lincah dan bisa komunikasi dengan kita semuanya. Nah, Bu Yuna Kadarisman ini hari-harinya aktivitasnya seperti kita semua dalam bidang pendidikan, dan terakhir beliau itu memang mengkhususkan diri dalam kaitan dengan riset, kemudian dalam penilaian itu pada waktu beliau studi di Australia, insya Allah. Kemudian yang kedua nanti ada tim pelaksana, ketuanya Bu Persahini Sidik. Mana wajahnya Bu Persahini Sidik? Jahit. Halo Bu Penny, kita zoom ya, zoom in ya. Mana Bu Persahini Sidik, ketua tim teknis yang nanti juga akan menjelaskan bagaimana teknis kegiatan kita nanti validasi instrumen ini. Nanti beliau ini didampingi juga banyak pihak di sini. Ada konsultan Pak Yuda Yusuf Hadi. Yuda, mana Pak Mujahid? Wajahnya di Pak Yuda bisa tampil, kita zoom nih. Mana. Pak Yuda, halo. Pak Yuda. Nah, ini wajahnya Pak Yuda. Bu Putri tadi, Bu Penny sudah ya, Bu Penny ya? Penny belum, Pak.
ngajar gitu. Oke. Kemudian berikutnya nanti ada yang biasanya mendampingi kita semuanya juga, ada Pak Dr. Suwardi. Nona Pak Suwardi ya. Ada Pak Dr. Imam Bukhari. Ini semuanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan mendampingi beliau-beliau berdua tadi, menjelaskan nanti Bu Yuna Putri, Bu Persani Sidik yang akan mengelola bagaimana menjelaskan lebih detail hal-hal yang perlu dilakukan untuk kegiatan validasi instrumen asesmen kompetensi madrasah. Mungkin demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekaligus mari kita buka acara sosialisasi atau acara pengenalan awal lah madrasah-madrasah yang akan mendukung kegiatan validasi maupun nanti dalam waktu yang akan besok untuk uji keterbacaan Bu ya. Kita buka bersama-sama hari ini dengan bacaan Ummul Quran dari Ibu Bapak semuanya. Moga-moga pertama kita diberikan keselamatan dan kekuatan Bapak Ibu, sehat semuanya. Di masa pandemi ini moga-moga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Kemudian yang kedua, anak-anak kita, siswa-siswa kita, anak kita yang di madrasah, siswa kita maupun anak kita yang di rumah, cucu kita, semuanya juga diberikan kebaikan, keselamatan, kesehatan. Dan kegiatan belajar tetap jalan. Dan moga-moga juga apa yang kita lakukan semuanya ini diridhoi Allah, membawa kebaikan di masa depan. Kemudian kita ikhtiar-ikhtiar kita dilancarkan semua dan moga-moga semuanya ditakdirkan Allah menjadi jariah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah dari Ibu Bapak semuanya, maka secara resmi kegiatan sosialisasi awal validasi instrumen SSS madrasah yang kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Ibu Bapak yang dihormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Dr. Ahmad Hidayatullah MPD yang setelah penuh 1 jam penuh menemani kita menyampaikan apa itu AKMI dan posisi kita pada proses pelaksanaan AKMI itu seperti apa gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.